Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, bisa kita beraktivitas bagaimana biasanya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama buka pembelajaran kita ini dengan membaca doa. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang KD 3.1, yaitu mengenai menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang anak-anakku bisa capai, yang pertama 3.11 menganalisis jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua 3.1.2 menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga 1.3 menemukan cara tersebarnya Islam di Indonesia. 4.1.1 menceritakan latar belakang sejarah masuknya Islam di Indonesia. 4.1.2 membuat peta konsep hasil telaah jalur dan teori masuknya Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama dapat menganalisis proses masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua dapat menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga dapat menemukan cara penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat menceritakan latar belakang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang kelima membuat peta konsep hasil telaah jalur dan teori masuknya Islam di Indonesia. Anak-anakku sekalian, adapun latar belakang masuknya Islam ke Indonesia dilihat dari dua sebab. Ada sebab umum dan ada sebab khusus. Adapun sebab umumnya, yang pertama, kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan budaya Islam. Yang kedua, letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Adapun sebab khususnya, yang pertama terjadi pembauran antar pedagang dari berbagai bangsa serta antara pedagang dan penduduk setempat. Yang kedua, terjadinya kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Yang ketiga, bukan hanya melakukan perdagangan, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Anak-anakku sekalian, adapun saluran masuknya Islam di Indonesia atau cara penyebaran Islam di Indonesia ini setidaknya ada 6. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui tasawuf, yang keempat melalui pendidikan, yang kelima melalui politik, dan yang keenam melalui kesenian. Adapun penyebaran Islam melalui perdagangan, ini perdagangan merupakan cara yang paling efektif untuk penyebaran Islam waktu itu. Hal ini dikarenakan para pedagang langsung berhubungan dengan raja atau para bangsawan dan rakyat untuk memperoleh barang dagangan. Sedangkan melalui perkawinan, para pedagang yang berasal dari bangsa lain yang menetap sementara di Indonesia bersosialisasi dengan rakyat Indonesia, dan ada juga para pedagang yang menikahi rakyat Indonesia sehingga mempercepat proses penyebaran budaya dan ajaran Islam di Indonesia. Melalui tasawuf, masyarakat Indonesia memiliki dan menyukai hal-hal yang berbau mistik. Dengan demikian, kedatangan kaum sufi diterima baik oleh masyarakat Indonesia
Kesempatan ini dimanfaatkan kaum sufi untuk menyebarkan agama Islam. Penyebaran Islam melalui pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan ini, pondok pesantren memiliki nilai lebih karena pesantren merupakan kawah candra di muka yang paling baik untuk mendidik masyarakat atau umat. Para santri yang datang dari berbagai daerah menimba ilmu di pondok pesantren, setelah selesainya dia kembali ke kampung halamannya dan di sana dia akan membangun pondok pesantren untuk menerapkan ilmu yang didapatkan dari pendidikan di pondok pesantren di mana ia belajar. Selanjutnya, melalui politik. Penyebaran Islam melalui politik sangat membantu perkembangan Islam di Indonesia. Karena apabila seorang raja memeluk Islam, maka rakyatnya akan mengikuti rajanya. Lalu yang terakhir, melalui kesenian. Seni merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, berdakwah dengan menggunakan kesenian akan membawa daya tarik tersendiri bagi masyarakat awam. Kita tahu di Indonesia, para wali songo salah satunya adalah Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui kesenian, yaitu wayang. Anak-anakku sekalian, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan tentang perkembangan Islam di Indonesia dan cara penyebarannya di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan, anak-anakku bisa mencerna, menangkap, memahami, dan kemudian bisa dijadikan sebagai bahan renungan untuk masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam minggu-minggu yang akan datang, kita akan bertemu kembali tentunya dalam materi yang berbeda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.